Anda kembali di iNews Malam bersama saya, Mirva Suri. Pemirsa, mantan Menkominfo Johnny G. Plate menjalani sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor. Dalam eksepsi itu, Plate menyampaikan keberatan atas dakwaan kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Dalam nota keberatannya, Plate melalui tim penasihat hukum keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Pihak Plate juga menilai tuntutan jaksa tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Tak hanya itu, tim kuasa hukum Plate juga mengatakan bahwa kliennya tidak pernah memiliki niat untuk melakukan korupsi terkait penyediaan pembangunan BTS Bakti Kominfo. Selain Plate, dua terdakwa lainnya juga menjalani sidang eksepsi. Kedua terdakwa itu adalah ex-direktur utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto. Kami akan membantah apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam dalilnya yang menyebut antara lain bahwa Pak Yohan dituduh atau didakwa mengatur, memanipulasi hasil kajian. Yang kedua, Pak Yohan dituduh menerima SK dari Bakti. Yang ketiga, di situ disebutkan bahwa Pak Yohan yang mengatur ahli-ahli atau tenaga ahli untuk melakukan kajian. Sebelumnya, jaksa mendakwa para terdakwa memperkaya sejumlah pihak termasuk Johnny G. Plate sebanyak 17 miliar rupiah. Sementara Anang didakwa menerima 5 miliar dan Yohan 453 juta rupiah. Mereka bersama dengan tersangka lainnya dinilai jaksa merugikan negara hingga 8 triliun rupiah akibat korupsi proyek BTS 4G. Kerugian negara yang muncul akibat dari penggelembungan harga serta pengaturan tender yang mereka lakukan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kasus yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kini masuk ke tahap penyidikan. Usai menjalani 8 jam pemeriksaan, penyidik menemukan unsur pidana dalam kasus penistaan agama Ponpes Al Zaitun. Pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri. Panji Gumilang diperiksa atas dugaan penistaan agama. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Status kasus penistaan agama Ponpes Al Zaitun pun telah naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Sementara usai menjalani pemeriksaan selama 8 jam, Panji Gumilang keluar dikawal sejumlah personel polisi dan para pendukungnya. Panji Gumilang dicecar sebanyak 26 pertanyaan terkait sejarah Yayasan Ponpes Al Zaitun, struktur kepengurusan organisasi, hingga bukti rekaman dakwah Panji Gumilang yang diduga menistakan agama. Panji pun membantah adanya perlindungan dari sejumlah pihak. Semuanya panggilan Bareskrim telah saya penuhi. Dan di dalam pemeriksaan pribadi saya telah memberikan keterangan yang secukup-cukupnya. Pertanyaan yang disampaikan pada saya lebih daripada 30 pertanyaan dan sudah bisa dijawab dengan baik. Eksistensi Pondok Pesantren Al Zaitun kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pernyataan kontroversial pimpinan Ponpes Panji Gumilang tersebar di media sosial. Desakan pembubaran Ponpes Al Zaitun pun berdatangan, termasuk dari MUI Jawa Barat. Tak hanya itu, Panji Gumilang pun dilaporkan sejumlah pihak ke polisi atas dugaan penistaan agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Desakan penindakan terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat terus berdatangan. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang dinilai terlibat praktik aliran sesat dan penistaan agama. Eksistensi Pondok Pesantren Al Zaitun kembali menjadi sorotan.
Sejumlah pernyataan kontroversial pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang mengundang beragam reaksi. Desakan penindakan terhadap Al Zaitun terus mengalir, termasuk dari MUI Jawa Barat yang mendesak pemerintah bertindak konkret atas pelanggaran yang dilakukan Ponpes tersebut. Rekomendasi kita pemerintah supaya segera menangani ya secara konkret apapun yang terjadi pelanggaran di Al Zaitun itu, baik yang menyangkut pemahaman agama maupun yang menyangkut tindak pidana kan gitu, termasuk administrasi penyelenggaraan sistem pendidikan. Bisa direkomendasikan sanksi penutupan Iya, mungkin? iya, betul, seperti itu. Iya. Di sisi lain, Panji Gumilang menilai desakan pembubaran pesantren Al Zaitun tak masuk akal karena Ponpes memiliki kualitas pendidikan yang baik dan mendapatkan akreditasi A. Terus mau membubarkan, masa bangsa Indonesia punya karya swasta, akreditasinya A unggul, disuruh membubarkan, ya buat lagi lah itu, jangan dibubarkan. Kalau ingin, buat lagi. Sementara itu, pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap kurikulum Ponpes Al Zaitun dan memproses dugaan pidana hukum yang dilakukan pimpinannya. Meski demikian, hak santri akan tetap diperhatikan dan Ponpes masih diizinkan menerima pendaftaran. Pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silakan terima pendaftaran karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran hukum ya harus ditindak. Berbagai kontroversi di pondok pesantren Al Zaitun menjadi sorotan publik. Mulai dari saf salat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan hingga pernyataan pimpinannya mengenai kitab suci Al-Quran yang menurutnya merupakan kalam Nabi Muhammad SAW. Aksi demo pun dilakukan berbagai elemen masyarakat di Ponpes Al Zaitun hingga pemerintah pusat turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah yang dijadikan tempat aborsi ilegal di Kemayoran, Jakarta untuk mencari sisa jaringan janin yang dibuang ke septic tank. Polisi juga telah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk menemukan jaringan manusia yang diduga sebagai janin yang dibuang. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat kembali melakukan olah TKP di klinik aborsi ilegal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Petugas membongkar septic tank yang menjadi tempat penampungan janin karena pelaku membuangnya melalui kloset. Dalam kasus aborsi ilegal ini, polisi menetapkan 9 orang tersangka, 2 diantaranya residivis di kasus yang sama. Sebelumnya, polisi juga telah melakukan olah TKP dan menemukan jaringan manusia yang diduga sebagai janin yang dibuang. Hari ini olah TKP dilanjutkan kembali untuk mencari jaringan yang diduga janin lainnya. Di hari kedua ini kami masih fokus untuk menemukan sejumlah janin untuk persesuaian dari keterangan tersangka yang mengatakan bahwa periode 15 Mei sampai dengan 27 Juni saat mereka digerebek itu ada kurang lebih sekitar 50 lebih wanita yang sudah digugurkan dan janin-janinnya semuanya dibuang ke kloset. Kemarin kita sudah menemukan satu sel yang diduga itu bagian dari janin berada di saluran. Setelah kami telusuri ke dalam memang ada saluran pipa yang terpecah, ya, artinya bahwa ada memang yang air buangan dari kloset itu keluarnya ke selokan. Namun masih ada juga yang kita dalami saat ini di tempat TKP tersangka. Klinik aborsi ilegal ini beroperasi sejak bulan Mei 2023 lalu dan sudah beroperasi selama 1,5 bulan.
Sementara itu, tarif yang dikenakan pelaku terhadap pasien mencapai Rp2.500.000 hingga Rp15 juta tergantung dari usia kandungan. Dari Jakarta, Ismalia Ilham Jarkasi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi di mana Mario Dandi resmi berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap mantan kekasihnya AG. Penetapan ini berdasarkan gelar perkara yang dilakukan 27 Juni lalu. Mario Dandi Satrio resmi jadi tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap AG. Mario terancam hukuman 15 tahun penjara. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik gelar perkara pada tanggal 27 Juni lalu. Mario dilaporkan oleh kuasa hukum AG dan dalam laporannya menyebut hubungan seksual yang terjadi antara Mario dengan kliennya termasuk pidana. Pasalnya AG masih berusia 15 tahun, sehingga meski tanpa paksaan, Mario bersalah karena diduga sudah berhubungan dengan anak di bawah umur. Hal ini menambah daftar kasus Mario Dandi. Sebelumnya Mario didakwa terlibat penganiayaan berat dengan ancaman 12 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, saat bersaksi, mantan kekasih Mario Dandi Amanda sempat kesakitan di ruang sidang. Sidang pun diskor sementara sambil menunggu penanganan medis Amanda. Anastasia Pretia Amanda yang hari ini bersaksi dalam sidang penganiayaan berat dengan tersangka Mario Dandi dan Saint Lucas sempat menangis kesakitan. Sidang pun diskors sementara oleh Hakim Ketua Ali bin Ribut. Hakim juga meminta dokter dari Kejaksaan untuk memeriksa kondisi kesehatan Amanda. Sementara ibu Amanda ikut menenangkan anaknya. Hasil pemeriksaan menyebut kondisi Amanda sehat dan bisa melanjutkan sidang. Sidang pun dilanjutkan dengan mendengarkan kesaksian Amanda. Dalam kesaksiannya, Amanda mengungkap soal AG yang sempat hilang 2 kali. Mario yang panik AG hilang sempat mengancam akan menembak David. Iya, tapi dia sempat berkali-kali bilang kayak, siapa? Apa yang lo tahu tentang Agnes gitu, berkali-kali. Kepada saudara? Iya. Terus? Apa yang lo tahu tentang Agnes? Terus saya bilang jangan nanya saya gitu. Jangan nanya saya, terus nggak berapa lama karena saya nggak jawab, dia langsung nelfon orang depan saya itu hampir 15 menitan. Nah, siapa yang ditelepon sama Mario Saya di hadapan saudara? Ngintip namanya David. Ngintip namanya David. Amanda juga membantah memberikan informasi kedekatan antara David dengan AG kepada Mario. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani menyebut oknum TNI Polri terlibat membacking tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Menurut Beni, bisnis TPPO tak tersentuh selama ini lantaran di-backing oleh oknum yang memiliki atribut kekuasaan. Dalam konferensi pers yang digelar di Kemenko Polhukam siang tadi, Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengungkapkan pemerintahan lainnya tak terkecuali di lembaga yang dipimpinnya. BP2MI pun mengaku memberikan sanksi tegas berupa pemecatan kepada anggotanya yang terlibat kasus TPPO. Mundur ke belakang, misalnya 5 ataupun 10 tahun lalu. Ini yang sering saya katakan, ini bisnis kotor yang perputaran uangnya sangat besar. Terkait keterlibatan pihak-pihak dari kementerian lembaga sudah dari Jemaah haji asal embarkasi BTH 01 Batam jadi kloter pertama yang diterbangkan ke tanah air. Informasi selengkapnya di iNews Malam usai jeda.